Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita mau menaikkan dan memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Mu Tuhan mempesona hatiku.
ajaib dan mulianya Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Tuhan, Kau yang layak ku agungkan. Hanya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Segala puji dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Lawati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini beribadah secara onsite maupun online Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam pimpinan dan tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita mengecap segala kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Dia adalah Allah yang maha kuasa, tak terlukiskan kasih-Nya buat kita semua. Di
yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saya persilahkan kepada selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang Tuhan. Dan ku tenang dalam caramu. Haleluya. Oh, kami tenang dalam caramu Tuhan. Kami melihat keajaiban Tuhan. Oh, kami sungguh mau melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami yang datang dalam rumah-Mu Tuhan merasakan dan diingatkan kembali bahwa menikmati keajaiban Tuhan berarti mempersiapkan hati yang kuat dan iman yang besar. Engkau pemegang janji, Engkau pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Engkau pribadi yang selalu ada saat kami berseru minta tolong, saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta dalam pujian kami dan hadir di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk belajar bersama dalam perenungan pada hari ini. Baik kami yang menikmati ibadah di onsite ataupun di online, kami semua mata kami, hati kami tertuju pada Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Berikan kami pemahaman yang sederhana namun berakar kuat Tuhan. Jadikan kami pelaku firman, menjadi pribadi yang membawa terang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan urapi hamba-Mu yang tiada sempurna ini. Pakai hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menjadi saluran berkat pada hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami sudah bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, sungguh sebuah kehormatan bagi saya sekali lagi diberikan kesempatan dari Bapak Gembala dan segenap pengurus untuk dijadwalkan untuk membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan salah satu subtema yang saya sedang tuliskan adalah pemegang janji atau promise keeper. Tema yang diangkat selama 3 bulan ini selalu menjadi topik yang sangat seru. Kenapa tidak? Karena kita berbicara terus-menerus tentang sebuah iman. Sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya diberikan tugas oleh adik-adik remaja di kebaktian remaja pada hari Sabtu, saya bertanya kepada adik-adik, adik-adik, kira-kira berdoa itu sulit atau tidak? Sebagian ada yang bilang gampang mas, gampang om, sangat mudah. Yang susah itu adalah mengimani doanya terwujud atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali dekat dengan kehidupan kita orang percaya.
Ada sebuah koneksi yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahkan dikatakan tadi Pak Hosea, ini kalau dekat-dekat dengan Pak Gembala, ada urapan yang turun nih dari tempat maha tinggi. Nah, sinyalnya wifi kuat, supaya bisa berani memberitakan firman. Nah, sama dengan orang percaya. Hidup orang Kristen, hidup orang percaya jika tidak terhubung langsung dengan sumbernya, maka ketakutan akan muncul, iman itu akan kandas. Apakah kandas seutuhnya? Tidak. Justru ketika ada sebuah kondisi sukar, bukan iman kita yang kandas. Justru malah Tuhan akan menunjukkan kualitas iman kita sejauh apa waktu itu. Dan hari ini kita mau belajar tentang masalah iman, kita mau buka di Markus 9. Markus 9 ayat 18 sampai ke 24. Markus 9 ayat 18 sampai 24 akan saya bacakan, mari kita menyimak. Markus 9 ayat 18 sampai 24. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kering, menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini sebuah kisah sekolah minggu, karena saya juga guru sekolah minggu. Ada beberapa hal yang sederhana, namun ini memang sebuah hal yang fundamental, sebuah hal yang basic, yang selalu kita ulang-ulang dan bahkan Bapak Gembala menaruh hati untuk memberitakan perkara tentang iman ini, karena ini hal yang sangat dasar dan penting. Orang Kristen tanpa iman sejatinya bukan orang Kristen, karena kehidupan kita penuh dengan pengharapan, penuh dengan melihat sesuatu yang mungkin belum terwujud, belum ada realitasnya, tapi kita diajarkan terus-menerus untuk percaya. Ini esensi atau pentingnya kita menjadi orang Kristen. Dan dalam ilmu psikologi perkembangan, terutama di anak-anak, ada salah satu kemampuan yang berkembang seiring dengan bertambahnya kedewasaan anak, yaitu permanensi objek. Seperti ini contohnya. Anak umur antara baru lahir sampai umur 7 bulan mungkin, seringkali kita melihat anak tersebut ketika mamahnya pergi dari tempat tidurnya tidak dalam jangkauan penglihatan dari si anak itu akan menangis meraung-raung. Karena dia belum bisa melihat realita yang ada, belum bisa melakukan permanensi objek yang permanen yang dia lihat. Dia percaya kalau dia tidak melihat dalam jarak pandangnya itu berarti orang yang dia harapkan tidak ada. Nah itu tugas perkembangan yang memang ada di dalam perkembangan siswa anak-anak itu sendiri. Dari anak bayi kalau punya cucu yang barusan lahir ataupun anak yang baru lahir, kalau ditinggal sebentar sama mamahnya pergi mungkin ke kamar kecil atau mengambilkan atau membuatkan susu, anak tersebut seketika dia langsung menangis sejadi-jadinya, menangis meraung-raung seperti itu, karena dia tidak bisa berbahasa ibuku di mana dan segala macam. Nah itu karena dia belum bisa punya sebuah penangkapan objek bahwa yang tidak ada itu belum tentu tidak ada di situ. Berbeda halnya ketika bertambahnya usia kedewasaan, seseorang sudah mampu mengetahui bahwa objek realitas itu ada walaupun secara fisik, secara saat ini di depan matanya tidak ada. Contohnya apa? Contohnya ketika kita berpamitan dengan anak ketika kerja, papa kerja dulu, mama kerja dulu, ya hati-hati di jalan. Kita kerja, anak kita sekolah, apakah kita menangis sejadi-jadinya? Anakku di mana kok tidak ada? Nah, papaku mana kok enggak ada? Kita sama-sama percaya bahwa ketika kita berpamitan di usia yang sama-sama dewasa, papahnya di kantor, anaknya ada di sekolahan. Ada sebuah kepercayaan bahwa walaupun dia tidak ada di sekelilingnya, tapi mereka masih tetap ada.
kerinduan kita dengan saudara kita yang jauh di sana, saling berkabar walaupun tidak ada tatap mukanya, tapi kita bisa tahu kalau oh mereka masih ada. Nah itu adalah objek permanensi yang bisa kita pelajari. Namun berita buruknya pada waktu ini, banyak bayi-bayi rohani sekalipun berwujud orang dewasa. Karena apa? Karena kita seringkali meraung-raung menangis jadi-jadinya, merasa bahwa diri kita ditinggalkan Tuhan. Merasa bahwa diri kita ini adalah bayi rohani yang memang belum bertumbuh. Diajarkan untuk berharap pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi seketika ketika Tuhan tidak menjawab langsung, kita menangis jadi-jadinya merasa bahwa Tuhan kok tidak ada, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak membantu. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang seringkali tumbuh menjadi pribadi yang ingin mendikte kehadiran Tuhan. Kalau saya berdoa ini tidak ada segera jawaban dari Tuhan, apa Tuhan tidak sayang lagi dengan saya? Apakah Tuhan tidak lagi ingin dekat dengan saya? Hati ini langsung rasanya hancur melihat sekeliling rasanya tidak berdaya. Nah ini adalah sebuah pandangan juga bahwa kita ini adalah ternyata pribadi yang belum bertumbuh secara utuh, secara iman dan pengharapan. Ada objek realitas yang harus ditunjukkan dan kita melihat Tuhan kok enggak segera bertindak. Apakah engkau ada, apakah engkau tidak segera bertindak karena engkau sudah tidak lagi bersama dengan aku yang mungkin tiada sempurna ini. Sehingga pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan itu menyerang hati kita sehingga iman kita melemah dan menunjukkan kualitas aslinya. Beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, sama seperti yang Bapak Ibu ketahui, keluarga kami bergumul tentang papahnya istri saya, mertua saya itu masuk ke ICU selama 16 hari. 16 hari, koma, sudah dipasang ventilator dan segala macam. Banyak saudara yang menyarankan untuk ikhlaskan, menyerahlah, kasihan orang tuanya sakit seperti itu, kalau tidak ikhlas nanti tidak segera mendapatkan jalan. Tapi saya belajar dari iman istri saya tanya, kamu bagaimana? Saya masih percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Apakah pada hari pertama? Tidak, hari kedua juga tidak. Tapi yang dikerjakan oleh anggota keluarganya yaitu masih terus berharap, karena dokter pun bilang, ini kekuatan jantungnya paling sekitar 20%. Sudah belajar secara manusia, ini sesuatu hal yang mustahil. Lalu atasan saya, mentor saya bilang, Di coba kamu minta dukungan doa dari jemaat dan juga dari salah satu hamba Tuhan. Ya, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selain dari penanganan medis, saya ikuti anjuran dari beliau, saya WA minta dukungan doa. Dari Bapak Gembala, dari hamba Tuhan yang lain juga mohon dukungan dalam doa, mohon bantuan supaya orang tua kami ini bisa mendapatkan mujizat. Kita bilang seperti itu karena hanya mujizat yang bisa membuat seseorang yang koma dan jantungnya itu sudah sangat-sangat lemah itu untuk bangkit berdiri lagi itu sangat kecil sekali kemungkinan. Bahkan dokter-dokter pun bilang ya ini memang sulit Pak. Cuma salah satu dokter juga bilang yang adalah hamba Tuhan juga. Itu kan baru perkataan manusia Mas, itu kan baru perkataannya dokter yang adalah manusia, kami ini manusia, sepintar apapun kami itu manusia. Ada satu hal yang bisa terjadi di luar kekuatan manusia, yaitu apa? Kekuatan supranaturalnya Tuhan, kekuatan yang melebihi ambang batas pemikiran dan logika kita. Dan ternyata benar, iman itu dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menyangka ternyata papa mertua saya ini hari-hari ini sangat segar, bugar, dan selalu bisa menjemput cucunya sekolah tanpa terjadi sesuatu apa-apa. Dan kita melihat kok bisa seperti itu. Banyak orang ingin doanya dijawab, tapi tidak terlalu tangguh untuk menantikan apa yang dia ucapkan. Kita berdoa keluarga kita harmonis, tapi kita tidak terlalu mampu menunggu dan berbuat mengusahakan keharmonisan itu. Sehingga apa yang terjadi ya sesuai dengan kualitas iman kita, berakhir atau lanjut atau kita semakin memperkeruh. Jawaban dari iman kita itu juga mempengaruhi sikap hati dan tindakan kita. Merasa tidak ada
campur tangan Tuhan bagi orang-orang yang tadi secara rohani itu masih belum bertumbuh, merasa dalam segala hal begitu sulit dan merasa ditinggalkan Tuhan. Rasa yang kita elu-elukan tersebut membuat kita akhirnya tidak melihat bahwa Tuhan itu ada di situ. Tuhan ada mendampingi kita, Dia hanya menunggu seberapa kuat kita memohon. Dengan membangkit-bangkitkah kita selalu memohon pada Dia? Ternyata 1 kali 2 kali kita berdoa, kita menyerah. Ya, Tuhan selalu bilang, jadilah seperti apa yang kamu imani. Jadi siapa yang di sini tidak suka dengan janji Tuhan? Semua suka. Siapa yang di sini tidak menginginkan digenapi janjinya Tuhan? Semuanya ingin digenapi. Dan mari kita buka di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Semua orang suka janji-janji. Semua orang suka janji yang digenapi. Nah, ini salah satu janji yang Tuhan tanamkan pada setiap kita orang percaya. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikannya Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan menginginkan bahwa setiap anak-anak yang sedang dinasehati oleh Tuhan itu berpegang konsisten dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Saya yang sudah bertumbuh sebagai orang tua, melihat ketika saya sedang memberikan sebuah wejangan atau didikan pada anak saya, tapi dia seketika itu membantah atau tidak mengerjakan apa yang saya anjurkan, itu pun ada rasa yang tidak sabar. Ada rasa di mana hati ini, loh kenapa membantah? Nah, kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang saya ingin ajarkan? Maka diperingatkan terus bahwa jangan anggap enteng ajaran yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita itu kita anggap remeh, sehingga ketika waktunya iman kita diuji, didikan itu tidak bisa masuk dalam hidup kita. Tuhan bilang, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janjinya Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pergi dalam hidupmu. Saya akan selalu menyertai karena rancanganku rancangan yang terbaik. Tapi kita anggap enteng bahwa hidup bersama dengan Tuhan seperti itu, ya udah kalau lagi senang, ya sudah sambil lalu kita menikmati firman-Nya sehingga kita lupa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita merasa bahwa Tuhan itu menghajar dan mendidik kita anggap remeh. Sehingga ketika waktunya diuji, kita tinggal kelas. Jadi jangan putus asa ketika Tuhan kasih kita waktu untuk menunggu jawaban doanya Tuhan. Jangan menyerah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh tentang apa yang kita harapkan itu, akhirnya di tengah jalan kita merasa, wah enggak cocok sama saya Tuhan, saya enggak bisa. Hati ini rasanya pedih. Apakah saya pernah mengalaminya? Saya juga pernah mengalaminya. Cuma karena saya paham bahwa ini bukan perkara siapa sayanya yang bisa menikmati hidup saya, tapi ini tentang Tuhan yang bersama dengan saya. Saya seorang pemuda yang baru menikah, diizinkan Tuhan untuk merawat orang tua yang sakit, diizinkan Tuhan untuk mendapatkan kondisi anak yang mungkin ketika kelahiran tiada sempurna. Apa yang dalam hati saya berkobar itu, Tuhan itu baik. Iman saya berbicara bahwa apa yang terjadi, didikan yang selama ini Tuhan ajarkan pada hidup saya, membuat saya mampu secara otomatis mengangkat iman saya ketika ada situasi yang berat, ada penghiburan yang jauh melebihi akal sehat manusia. Akal pikiran manusia bisa dikalahkan dengan segala macam iman yang Tuhan sudah didik dalam hidup kita. Dan pasti semua jemaat yang di tempat ini pun pernah mengalami hal ini. Disuruh menunggu tentang kesembuhan, ada yang disuruh menunggu tentang jawaban dari Tuhan dalam studinya, dalam kuliahnya mungkin, dalam pencarian pasangan hidup. Maka jangan pernah berputus asa dan menyerah. Apapun yang saat ini Tuhan ingin ajarkan, Tuhan itu punya rencana yang memang benar-benar menolong kita untuk semakin melihat bahwa Dia itu berkuasa. Janji Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dan di masa-masa sulit, justru malah kita lupa dengan janji Tuhan. Ingat dan pahami bahwa
beberapa waktu ini banyak janji-janji diumbar. Ada pemilihan capres, caleg dan segala macam. Banyak yang memang melakukan campaign atau kampanye ya kan. Akan ada program ini, akan ada ini dan segala macam. Kita percaya, tapi pada waktunya ternyata ada yang ingkar selama waktu periode yang lalu, atau ada saudara kita yang janji, oh saya akan membayar hutang saya. Tapi ketika waktunya jatuh temponya, maaf saya tidak bisa dan segala macam. Ada banyak situasi yang membuat kita mendengar banyak janji yang diingkari. Sehingga muncullah sebuah pandangan, wah kok seringkali saya mendengar janji-janji yang ternyata ingkar. Sehingga kita mungkin dalam tanda kutip muak dengan janji-janji yang terus diumbar. Dan berita buruknya kita terpengaruh, akhirnya ketika mendengarkan janji Tuhan, Tuhan bilang kamu akan jadi kepala bukan ekor. Hati kita tidak tersentuh. Karena kita sudah terlalu sering di sekitar kita dibelenjani, kita diingkari. Sehingga mekanisme tubuh kita mendengar dan menyerap janji itu sebagai angin lalu. Ya udahlah, kalau sembuh ya udah, kalau enggak pun ya enggak apa-apa ya udah. Itu bukan berserah, itu menyerah. Nah Tuhan mau ingatkan hari ini, kita jangan sampai menyamakan perkataan janji Tuhan itu dengan omong kosongnya manusia. Manusia mudah berjanji. Saya udah janji sama Ko Vincent ya untuk olahraga badminton bareng-bareng. Saya selalu menghindar, tidak menepati. Kolesterol saya naik, dia ingatkan, Mas, anakmu masih kecil loh. Olahraga, kamu obesitas. Oh ya, besok ya saya ikut. Mengingkari lagi. Akhirnya setiap kali dia tanya mau olahraga, dia sudah tahu jawabannya. Paling raiso kan. Karena sudah terlalu sering ada janji-janji yang diingkari. Nah bahayanya kalau kita sudah menyamakan omong kosong manusia dengan janji Tuhan, itu kita sudah warning, sudah dalam situasi hati-hati. Jangan-jangan iman kita tumbulkan, janji Tuhan yang mau digenapi jadi tertunda. Karena apa? Karena kita tidak percaya, saudara-saudara. Dia disebut Tuhan, nah saya menulis dia disebut Tuhan, Yesus itu disebut Tuhan bukan karena kita minta segala sesuatu dan dikabulkan. Dia bukan Tuhan karena banyaknya permohonan manusia itu dikabulkan. Bukan dari banyaknya jawaban doa yang sukses. Dari pengikut-pengikutnya doa sukses dijawab Tuhan, maka kita langsung menyematkan kata, oke, engkau Tuhan, deal ya, engkau Tuhan karena sudah mengabulkan keinginan saya. Salaman, engkau Tuhan karena label dari kita, itu bukan. Itu pemahaman konsep yang keliru. Dia Tuhan karena sejatinya memang dia ada dari awal. Dia penuh kuasa menciptakan bahkan menganugerahkan iman. Iman itu anugerah. Hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan di tempat ini, kamu diselamatkan karena iman. Imannya dari siapa? Karena anugerah Tuhan. Kita ini punya kemampuan untuk percaya itu bukan karena nalur kita mau percaya, karena Tuhan izinkan. Makanya ketika kita penginjilan kita berdoa, Tuhan berikan kelembutan hati untuk papa saya yang belum menerima Tuhan, kasih kesempatan. Itu kita memohonkan belas kasihan supaya Tuhan mengubah hatinya, dia percaya. Bukan karena keinginan aku mau percaya, kalau aku nggak percaya ya udah ini hakku. Iman dari Tuhan tidak seperti itu. Maka dia disebut Tuhan bukan karena para orang percaya ini kumpul semuanya dikasihi terus kita langsung menobatkan, engkau Tuhan ya. Nah, bukan hubungan sebab akibat seperti itu. Bukan sebuah pola pikir dan cara pandang seperti itu. Kalau orang yang masih berpikir engkau Tuhan karena berbuat sesuatu padaku, maka mereka akan kecewa. Kecewanya kenapa? Saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, gelarnya Tuhan kita cabut. Banyak sekali. Makanya banyak orang undur di hadapan Tuhan. Karena dari awal mereka yang menobatkan Tuhannya. Tuhan terima kasih menyelamatkan saya dari kecelakaan. Engkau Tuhan, itu tidak salah bersyukur. Tapi Tuhan menelisik hati kita. Apakah iya kalau kamu tidak diselamatkan dan organ tubuhmu ada yang tidak lengkap, masihkah aku Tuhan dalam hidupmu? Oh ya enggak, tunggu dulu. Kalau kondisi saya saat ini belum bisa bangkit secara finansial, apakah aku masih Tuhan yang kau pandang? Oh ya tunggu dulu Tuhan, saya bereskan dulu. Tuhan itu bukan berdasarkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan baru kita bilang kau Tuhan. Kita tidak menyembahnya pun dia tetap Tuhan.
tapi Tuhan kasih kita iman. Diajak, yuk kamu kasih kehormatan untuk menjadi worship leader pribadi saya, yang bisa menyembah saya setiap saat, karena saya tidak akan menyembah dan menyombongkan diri saya, tapi saya kasih tugas kamu. Mau enggak terlibat dalam sebuah keindahan, harmonisasi dalam kehidupan, menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya Tuhan, akhirnya pola pandangnya berubah. Pemahaman-pemahaman tadi yang merasa Tuhan harus berbuat sesuatu untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, itu yang keliru. Iman itu yang akan membuat kita kerdil. Yang saat ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang berjalan dalam hidup kita kecewa, yang disalahkan sekali lagi Tuhannya. Itu tidak bijaksana dan Tuhan tidak suka. Sadari dulu bahwa kuasa Tuhan dan cintanya yang membuat kita dianugerahi. Jadi bukan karena kita, tapi karena Tuhannya yang terlebih besar mencintai kita, dianugerahkan. Ini saya kasih kamu perasaan yang orang dunia tidak punya. Makanya kalau banyak orang di sekitar kita, kok kamu bisa, uangmu mepet atau kamu mungkin lebih miskin dari saya, tapi kok kamu bersuka cita. Nah inilah yang membuat dunia keheranan, karena ada sebuah pembaharuan dari Tuhan untuk kita memandang dunia dengan cara yang berbeda. Karena orang di dunia sana sikut-sikutan untuk mencapai puncak, kita tahu bahwa kita mau ke arah puncak, kita mau mendaki karir kita, karena di situ ada rasa syukur untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari simpatinya Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari simak perlahan kisah yang kita baca tadi, kisah yang unik. Kalau kita kenal ada perempuan Siro-Venesia, asalku jamah jubahnya saya sembuh. Ada ibu-ibu yang punya iman dikatakan, ini bukan untuk anjing remah-remahan ini. Ya enggak apa-apa Tuhan, aku ingin anakku sembuh dan segala macam, imannya menyelamatkan. Kali ini kisah yang berbeda. Di pasal 9 tadi, secara singkat saya ceritakan, awalnya Petrus, Yakobus, Yohanes dan Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung, dan selang waktu mereka turun gunung, ada situasi ramai. Ada orang berkerumun, ya kan, di ayat awalnya, ayat 14-nya itu kan ada cerita. Kok rame-rame, ada apa ini? Tuhan Yesus melihat dengan ketiga muridnya tadi, si Petrus, Yakobus, Yohanes. Ternyata ada persoalan dengan ahli Taurat dan murid-murid yang tidak bersama dengan Yesus yang naik ke gunung. Rame-rame, ada apa ini? Yesus tanya, ada masalah apa? Bapak-bapak jawab, ini loh Pak, ini loh Guru, anakku yang satu-satunya, ini dikatakan di Lukas dan Matius, ini anak satu-satunya, dari kecil tuh bisu karena kerasukan roh. Kalau di perikop lain dikatakan dia sakit ayan karena dirasuki roh. Jadi ditanya rame-rame, biasa kalau kita ada kerumunan, ada apa toh? Si bapak bilang, ini loh anak saya itu sakit. Seorang bapak ya kan, datang anaknya sakit. Semua orang tua di tempat ini kalau lihat anaknya sakit hatinya hancur. Kalau zaman sekarang selalu menulis status, coba pindahkan saja sakit ini sama papa atau mama, itu selalu seperti itu. Anaknya demam 39 derajat, panik, bingung kita. Bu, saya aja yang sakit, jangan kamu. Ini bapak ini juga punya hati yang sama. Datang, Tuhan ini loh Tuhan, dari kecil anak saya ini ayan, kerasukan roh. Kalau lagi kumat nih, dia banting-banting anak saya, terpelanting, guling-guling gak karuan sampai mulutnya berbusa, giginya menggertak, ya seperti layaknya orang kesurupan dan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Si bapak ini tadi udah bilang, saya tadi sudah minta tolong sama muridmu Guru, tapi mereka gak bisa. Udah kaget. Nah, boleh disoroti ayat ke-19, Tuhan bilang apa? Markus 9 ayat 19 tadi dikatakan, saya kutip dari bahasa Indonesia masa kini. Kalau di sini dikatakan, di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, bukan main kalian ini, bukan main kalian. Kalian sungguh-sungguh orang yang tidak percaya. Sampai kapan aku harus tinggal bersama-sama kalian dan bersabar terhadap kalian? Bawa anak itu kemari. Kenapa sejengkel itu Tuhan Yesus? Kenapa kok ada intonasi yang begitu keras? Ini sama ketika saya di kantor nih, atasan saya memberikan saya briefing, dilatih tiap hari mengerjakan ini ya untuk laporan penjualan seperti ini. Ternyata salah, tiap hari diajari kok, gak bisa. Nah,
Kisah sebelumnya itu, mereka ikut Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Bahkan dikatakan di Markus 6 ayat 13 itu mereka sudah diutus dan bisa mengusir banyak setan. Jadi sebelumnya, di kisah sebelumnya itu mereka sudah pernah mengusir setan dan berhasil. Bahkan jumlah setannya banyak, mereka bisa usir. Dan dikatakan kamu tak beri kuasa untuk bisa mengusir kuasa gelap. Muridnya sudah semangat ya kan, di Markus 6 dia sudah mengusir setan, dan kali ini kok malah ditegur. Kok iso? Kamu ini kok enggak percaya? Sampai berapa lama aku udah sabar dengan kalian? Muridnya mungkin bingung, panik, mungkin ada rasa malu juga. Tuhannya belum datang, mereka mencoba mengusir berkali-kali kok enggak pergi, malah tambah guling-guling anaknya. Kadang kita hidup kita seperti itu, merasa punya iman, mau menengking masalah dalam hidup kita ternyata enggak berhasil. Ada rasa kecewa, ada rasa malu. Kok kayak gini ya Tuhan? Ternyata Tuhan jawab, hei kamu angkatan yang tidak percaya, bukan main kamu ya. Aku udah sabar sama kalian seperti apa, kamu kurang percaya. Di bacaan hari ini mereka dikatakan, hei angkatan yang kurang percaya dan sesat, dikatakan seperti itu di kitab Lukas. Sesatnya kenapa? Kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan? Diajari sama orang tua tentang hal yang basic, bangun pagi-pagi ya supaya kamu tidak terlambat lagi, orang tuanya jengkel, kamu tuh ngapain aja? Karena Tuhan itu orang tua kita juga, Bapak kita itu mendidik kita. Kalau setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan dan diajarkan untuk beriman, tenangkan dirimu, kuasai dirimu, jangan dikuasai masalahmu, masih jatuh dalam masalah dan jatuh dalam kekhawatiran, ya Tuhan jengkel. Tuhan jengkelnya, ini prinsip penting. Kisah berikutnya, adegan berikutnya. Habis Tuhan Yesus menegur muridnya, bapaknya bilang, si bapak-bapak yang punya anak, ini prinsip penting ya. Anak saya itu dari kecil udah mau nyemplung air, guru, mau ke lahap api, hampir mati terus pokoknya. Lalu, sebab itu, nah ini kata-katanya si bapak ini, di ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini saya kalau membahasakan dalam bahasa sehari-hari, bapaknya tanya, jika engkau bisa, kasihanilah. Mungkin kalau dibahasakan seperti ini, nek aku bisa, Tuhan Yesus bilang gitu, nek aku bisa, tanya sama kita, Tuhan tolong saya, bisa enggak? Nek aku bisa, Tuhan bilang sama kita di hadapan kita, nek aku iso, ya aku mesti iso, saya itu pasti bisa, masalah itu di kamu, lah kamu percaya enggak aku bisa? Itu prinsip iman dasar, Tuhannya bisa, doa yang dilantunkan itu punya kuasa, lah kamu percaya enggak itu akan terkabul? Tuhan tanya sama hati kecil kita, iman kita, ya enggak Tuhan. Jawaban bapaknya membuat kita terharu, saking jujurnya. Di ayat 24 ya, di ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Si ayah berkata, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, langsung ayah itu berteriak, Tuhan saya percaya, tapi iman saya itu kurang. Tolonglah supaya saya lebih percaya lagi. Saya itu mau percaya, tapi ini loh, hati saya itu menolak untuk percaya, tolong saya yang kurang percaya. Ada sebuah kerendahan hati yang diungkapkan dari bapak itu, saking puteknya mungkin ya, sedang ingin menolong anaknya yang gak tahu harus seperti apa, bahkan bertahun-tahun mungkin dia mencoba pengobatan alternatif apa-apa dan segala macam. Dia dengar ada Yesus yang berkuasa, dia datang. Kalau di kisah-kisah lain, oh Tuhan jamah langsung selesai. Tuhan tanya dulu, dari kapan, ya kan ada identifikasi. Dari kecil Tuhan, oh seperti apa kondisinya, dibanting-banting keluar busa. Tuhan kalau engkau bisa, kasihanilah. Loh kok aku? Kamu percaya enggak aku bisa? Aku percaya, tapi tolonglah ternyata aku tuh kurang percaya. Imanku tuh kurang untuk mempercayai, mungkin dia banyak kecewa, mungkin dia banyak situasi yang membuat dia tidak bisa percaya. Bahkan sepersekian menit yang lalu tuh dia berharap sama murid-muridnya untuk diusir, setannya gagal.
Jangan-jangan gurunya juga tidak sakti, selain seperti itu. Jangan-jangan gurunya juga sama aja. Ternyata Tuhan tanya, lah kamu percaya tidak? Nah sekarang kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menyaksikan ini, ada yang kamu doakan, ada yang saudara doakan. Kalau Tuhan tanya secara pribadi, lah kamu percaya enggak akan diwujudkan? Iman saya kurang, ada sebuah kerendahan, iman saya itu kurang Tuhan. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Bukan Tuhan mau mencegah kebaikannya, mengalir pada setiap kita dan menunda jawabannya. Enggak ada niatan Tuhan untuk menunda atau membuat mampet berkat yang melimpah-limpah itu. Bukan ada maksud Tuhan untuk membuat hal seperti itu. Tuhan ingin mengecek. Syarat doa yang paling pertama kali harus kita pikirkan apa? Kita percaya dengan apa yang kita doakan. Kita enggak cuma titip salam, Tuhan kalau sembuh ya udah, enggak percaya. Tuhan mau ajarkan, percaya itu susah, iya. Makanya Bapak ini bilang, aku percaya tapi imanku kurang. Buat aku lebih percaya lagi Tuhan. Sempitnya iman kita membuat kita tidak bisa merasakan merasakan berkat yang berlimpah, merasakan pengurapan yang berlimpah. Karena iman kita yang terlalu kurang, yang kecil tadi. Tuhan tidak mau mencegah kebaikannya, Tuhan ingin kita merasakan aliran yang deras dari ketulusan dan berkatnya. Tapi sempitnya iman itu yang bikin mampet. Jadi kita merasakan pertolongan Tuhan itu setetes-setetes, harusnya dihujani dengan semburan berkat yang luar biasa, tapi mampet. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Karena kita bukan pribadi yang tahu, yang kita ajak omong itu pemegang janji yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah ingkar janji. Tapi kita menyamakan dengan janji-janji manusia. Tuhan tidak mau hal seperti itu jadi. Aku percaya tapi aku kurang percaya, aku harus seperti apa? Kedua pernyataan ini mungkin terlihatan kontradiksi atau bertentangan. Tapi tidak sedikit kita mengalami hal itu. Kita percaya tapi separuh hati kita enggak percaya. Itu hal yang wajar ternyata. Dialami oleh orang percaya. Karena kepercayaan itu kan terus konsisten diajari. Anak saya tidak akan pernah takut kalau sekolah pulang tidak dijemput karena dia percaya ada orang tuanya yang di depan gerbang menunggu untuk mengantarkan dia pulang. Dia lulus dari kepercayaan itu besok ketika dia kuliah, saya mau jadi dokter. Orang tuanya belum punya cukup banyak dana, kalau dia diajarkan percaya dari sejak dini, level kepercayaannya, imannya meningkat. Oh dulu saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kalaupun tidak lewat orang tua saya, pasti Tuhan kirimkan. Nah, iman-iman seperti itu yang harus kita latih. Maka ingat kembali bagaimana Tuhan membawa kita. Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan ibu saya yang adalah single parent berhasil melewati banyak fase kehidupan. Masakah ketika saya harus menghadapi situasi ini, saya kurang percaya? Itu kebodohan kalau saya tidak mempercayai janjinya Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan banyak hal. Tuhan sudah hadirkan banyak hal. Sehingga apa yang akan hadir dalam kehidupan kita di masa depan, yang membuat kita khawatir harusnya kita singkirkan. Tuhan sudah ada di situ. Tuhan cuma tanya, kamu percaya enggak? Karena iman tidak pernah sempurna, iman kita tidak pernah sempurna, akhirnya kita mempertanyakan, aku ini bisa berhasil berdoa enggak ya? Singkirkan pemikiran itu. Sebagai akibatnya kita enggak percaya sepenuhnya sama Tuhan, tapi Tuhan masih sabar. Sampai kapan kamu enggak percaya? Aku sabar terhadap kamu. Tuhan kasih sebuah waktu untuk kita menyadari bahwa ada waktu Tuhan mau menjamah setiap keraguan hidup kita. Kepercayaan ayah tadi dihargai Tuhan, dan Yesus melihat kesungguhan imannya karena lihat kesembuhan anaknya itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita memiliki iman entah sebesar apapun, kalau dikatakan di Matius, sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung, iya. Kalau kita percaya. Dan bagian terakhir yang bisa saya bagikan, singkat cerita si anak lepas dari ikatan roh jahat, ada bagian yang sangat menarik. Muridnya tadi gagal, dia enggak menyerah, dia tidak resign dari kehidupan pemuritan dengan Yesus. Dia masuk ke rumah sama gurunya tanya, kok saya tadi gagal ya guru? Nah, ini prinsip iman yang penting juga, bahwa ketika kita gagal dalam berdoa ataupun tidak terjawab langsung sama Tuhan, ada evaluasi. Sama di kantor, saya ada evaluasi.
Enggak ketika gagal langsung menyerah, ya udahlah. Ditanya, kenapa? Keluhannya ada apa? Kok bisa seperti ini ya Tuhan? Saya kemarin sukses loh mengusir setan, gagal kenapa ya? Kok bisa kami nggak bisa mengusir setan itu? Mereka tidak ada yang punya respon, langsung pergi dari Tuhan. Serak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya nggak mau ikut Tuhan. Saya dipermalukan di depan orang. Enggak. Mereka tanya sama Tuhan. Tuhan kok nggak bisa saya usir, kenapa? Kok tadi nggak bisa, kenapa? Tuhan suka kita konsultasi dengan Dia. Jangan sampai kita bebal dan tidak mau mendengar koreksian. Tuhan menjawab di Matius 17 ayat 20. Sebab kalian kurang percaya, ingatlah. Kalau kalian punya iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata pada bukit, pindah, maka pindah. Dan dijelaskan oleh Tuhan. Solusinya apa? Tetapi roh jahat yang semacam ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Tampaknya karena mereka terlalu sukses bisa mengusir setan, mereka lupa bahwa yang mampu mengusir setan atau permasalahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan tentang kegiatan empiris atau sejarah kemarin sanggup ini sanggup, akhirnya kita melupakan. Kita perlu terus terhubung sama Tuhan. Kita perlu terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu terus tanya dengan Tuhan, aku harus seperti apa? Karena Tuhan selalu pakai cara yang berbeda, situasi yang berbeda untuk membuat kita dekat dengan Dia. Nah, murid-murid lupa, kamu kurang beriman, kamu kurang berdoa. Nah, Tuhan ingin ingatkan hari ini pada kita semua, kalau kali ini belum berhasil tanya sama Tuhan, Tuhan aku kenapa? Tuhan akan jawab, apakah kamu kurang beriman atau kurang berdoa? Berpuasalah. Maka yang mengharuskan murid-murid memelihara hubungan dengan konsisten kepada pribadi yang jadi sumber kekuatan tadi, bukan diri mereka, bukan kegagahan dan kemampuan dan keberhasilan mereka di masa lalu, tapi Tuhanlah yang membuat mereka mampu. Iman bertambah besar dan berani muncul pada waktu yang sukar. Jadikan masa-masa sulit sebagai latihan menempa iman kita dan percaya bahwa Dia pemegang janji dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita percaya, kalau Tuhan tanya pada kita, aku bisa, kamu percaya tidak? Kita dengan yakin bilang, tidak terjadi sekarang, tapi saya yakin pasti terjadi. Sekalipun aku berjalan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Meski dalam ketakutan, dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Oh, bukan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, nyatakan sebagai iman kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu yang kuat, yang perkasa, menolong kami Tuhan,
lagi katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang memegang janji-Mu Tuhan. Kau Allah perkasa, Kau menopang kami, Kau angkat kami Tuhan. Kau lepaskan kami dari yang jahat, Kau lepaskan kami dari jerat dosa. Buat iman kami bertumbuh Tuhan, buat iman kami besar, buat iman kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kau berkuasa dalam hidup kami Tuhan, tiada kami gentar dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini Engkau berkata dan bertanya pada kami, apakah kau percaya nak setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan mengatakan pada setiap kita, percayalah. Kalau kamu tidak bisa melihat jalannya Tuhan, percaya hatinya Tuhan bukan hati yang kejam, bukan hati yang keji yang mereka-rekakan yang jahat, tapi hati Tuhan menginginkan anak-anaknya tahu dan percaya bahwa ada Dia. Kita tidak lagi menjadi bayi, tapi kita sadar bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan yang siap untuk kita berkonsultasi 1 kali 24 jam setiap saat. Hanya Tuhan berkata pada kita, sampai berapa lama lagi saya harus sabar ketika saya mengatakan berimanlah. Ketika hatimu gentar, aku selalu ingin mengatakan jangan takut. Kau bertanya padaku nak, apakah aku bisa? Ya, aku bisa. Masalahnya ada di kita. Kamu percaya? Ya Tuhan, kami percaya. Sekalipun iman kami kurang, tambahkanlah Tuhan. Getarkanlah setiap hati kami yang saat ini sedang berdoa dan bergumul, bahwa ada iman kami yang diuji saat ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini, esok ataupun di kemudian hari ketika iman kami harus diuji, kami lulus ujian Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, pakai setiap kami, hati kami untuk mendengarkan. Jamah untuk setiap kami yang mungkin sudah mulai malas untuk berharap dan takut untuk berharap, yang sudah terlalu sering dikecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ubahkan setiap hati kami ya Tuhan, ubahkan setiap diri kami yang merasa bahwa kami masih mendikte Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin meletakkan kepercayaan kami dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sangat rendah hati dan sederhana. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami memiliki iman yang diperbaharui, cara pandang yang baru untuk mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa dan Allah Roh Kudus menolong kami bisa mengerjakannya. Haleluya, amin. Saya serahkan pada Kak Fani. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Didik Cahyo Kartiko. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan pembicara Ibu Marta Lena Gultom. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan.
dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Betel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Betel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan ikutilah kebaktian wanita Betel Indonesia Kamis 14 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Datang dan ikutilah persekutuan kekal Jumat 15 Maret 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kekal Karmel, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Supriyanto, tempat Ibu Ismail, Jalan Sumbawa 1 nomor 4. Kekal Hermon, firman Tuhan oleh Bapak Yonatan, tempat Bapak Budi Kurniawan, Jalan Purwosari 4 nomor 16A atau Rumah Pastori. Kekal Betania, firman Tuhan oleh Bapak Suharto, tempat Bapak Suharto, Jalan Dempel Mutiara 6 nomor 280. Kekal Yerusalem, firman Tuhan oleh Ibu Manurung, tempat Bapak Yusuf Handoko, Jalan Pucang Adi 4 nomor 26. Pada hari ini, PRBI Nias akan melakukan pelayanan misi di GPI Jemaat Bulu, Sukoharjo. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar Tuhan Yesus menyertai pelayanan PRBI Nias di GBI Jemaat Bulu, Sukoharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, saya persilahkan Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Sepanjang ibadah kami, dari awal sampai akhir, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak Didik, yang telah membagikan berkat lewat firman Tuhan pagi ini. Promise keeper, pemegang janji Tuhan yang tidak pernah teringkari. Seringkali kami lemah dan tidak percaya lagi kepadamu Bapa. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, belajar dari kegagalan murid-murid Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala hal bisa dilakukan lewat doa dan puasa. Dan puasa bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi terlebih fokus menyangkal diri kami. Sehingga kami melihat bukti iman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, setiap kami sudah diberkati pagi ini, kami pulang dalam kasih damai sejahtera-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang putus asa Tuhan buka jalan. Sebab bagimu Tuhan selalu ada jalan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu yang hari-hari ini kesukaran ekonomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak PRBI yang sebentar akan ke GBI Bulu Sukoharjo. Tuhan sertai perjalanan berangkat dan pulang dengan baik, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan, menjadi berkat di tempat di mana PRBI mengadakan kebaktian misi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkaulah Allah satu-satunya dan Tuhan kekuatan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.